Toleransi tidak hanya menerima keseragaman, toleransi juga menghargai keberagaman. Saya Jimmy Untoro, pada episode kali ini Satu Cerita untuk Indonesia akan menghadirkan seorang bagi saya adalah pahlawan yang punya peran penting bagi anak-anak. Khususnya mereka yang menderita penyakit berisiko tinggi. Misalnya kanker, tumor, dan lain sebagainya yang saya percaya perlu perhatian dan juga dukungan daripada kita semuanya. Yuk kita sama-sama simak hero kita dalam Satu Cerita untuk Indonesia kali ini. Yuk kita berbincang-bincang dengan seorang ibu yaitu Ibu Yani. Ibu Yani apa kabar Bu? Kabar baik. Sehat-sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersama-sama dan ngobrol-ngobrol daripada Ibu Yani ini, khususnya Ibu adalah sebagai perintis daripada komunitas Taufan. Ibu bisa ceritakan sedikit komunitas Taufan ini Bu? Jadi komunitas Taufan ini berawal dari Taufan, Oke. anak saya keempat yang sakit menderita leukemia tipe AML. Jadi pada saat terdiagnosa itu anak saya berusia 5 tahun, hampir 2 tahun berobat dan kemudian berpulang di usia 7 tahun. I see. 5 hari setelah momen ulang tahunnya yang Wow. ke-7. Jadi Taufan anak yang keberapa dari Ibu Keempat. Yani? Keempat ya? Iya. Anak paling kecil atau masih ada? 4 dari 5. 4 dari 5 itu, jadi beliau si Taufan berumur 7 tahun mungkin ya Ibu ya. Pada saat berpulang ya. Lalu dari berpulangnya Taufan, bagaimana Ibu Yani sampai tergerak sehingga membentuk sebuah komunitas Taufan sendiri Bu? Jadi kegiatan ini mengalir aja karena pada saat itu awalnya adalah saya menantang diri saya sendiri, sanggup nggak gitu kembali ke satu kenangan, satu tempat yang membuat hidup saya dan keluarga banyak berubah gitu kan. Pada saat awal saya kembali ke rumah sakit itu berat, tapi ternyata saya merasakan hal-hal yang nyaman. Ada banyak kenangan-kenangan yang ya nggak akan bisa hilang gitu kan. Tapi saya ingin menikmati terus gitu. Wow. Gimana supaya kenangan itu jadi indah dan akan selalu indah sepanjang masa. Jadi ya menantang diri saya sendiri, kuatnya sampai kapan gitu kan. Kembali lagi ke awal pada saat anak saya sakit, kami juga menantang diri sendiri bahwa ini harus menerima kenyataan. Kembali lagi setelah dia berpulang bahwa ini juga kenyataan. Ternyata saya menikmati momen, di setiap momen pertemuan dengan pejuang kanker itu merupakan hal yang sangat luar biasa buat saya, karena di satu sisi bisa memenuhi ego saya bahwa kerinduan kepada anak saya itu bisa diluapkan kapan aja dan di mana aja gitu kan, karena pasien dampingan kami kan tersebar di Jabodetabek. Mereka adalah pejuang-pejuang cilik yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Jadi di situ saya merasakan hal yang sesuatu yang nggak pernah hilang. Mungkin anak saya sudah hilang, tapi gantinya banyak sekali. Jadi ini cukup menarik ya Ibu Yani, very inspiring. Biasanya kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai, ya kita kenang, lalu kita taruh dalam sebuah memori, foto yang kita bisa kenang. Bahkan seringkali ya kita nggak mau bicara itu lagi lah, sesuatu yang menyedihkan. Yeah. Tapi tadi saya mendengar Bu Yani dari cerita menyedihkan atau penderitaan atau little suffering or big suffering dari seorang anak yang dicintai. Tapi kenangan ini diwujudkan untuk membawa legacy daripada Taufan. Sehingga boleh dikatakan Taufan ini hidup senantiasa bagi komunitasnya ya Bu ya. Iya. Bisa begitu kurang lebih Ibu? Iya benar, karena di setiap pertemuan, di setiap saya nggak mesti ketemu sih sebenarnya, karena komunikasi itu kan bisa lewat apa saja. Dan di sana itu anak saya nggak pernah pergi. Wow. Dalam bentuk wajah apapun saya merasa bahwa
saya kan sudah melewati setiap momen bagaimana setiap kondisi itu. Jadi di setiap mimik wajah anak-anak itu ya saya pernah menikmati itu. Jadi dan Bu saya Yani selalu menikmati itu. teman-teman bagaimana mengubah penderitaan sebenarnya ya Bu menjadi sebuah pengharapan bagi orang lain. Maka itu dibentuk komunitas Taufan. Bu Yani kurang lebih udah berapa banyak anak-anak sih yang sekarang berada dalam komunitas Taufan se-Jabodetabek, bahkan beberapa ada dari luar Jabodetabek juga Bu? Ya. Jadi pasien dampingan kami ada 1.500, Oke. bahkan lebih ya. Wow. Karena di komunitas Taufan juga kami menyalurkan donasi langsung gitu. Jadi kalau misalnya pada hari H itu pasien-pasien memang yang beresiko tinggi itu akan menerima manfaat dari kasih sayang para donatur dan relawan. Iya, iya. Jadi secara spesifik apa saja yang dilakukan oleh komunitas Taufan ini Bu? Jadi kegiatan kami itu support system. Lalu So memberikan support system kepada anak-anak dan sudah pasti dengan keluarganya juga ya Bu Yani? iya. Sebetulnya yang kita sasar terlebih dahulu adalah keluarganya. Wow, oke. Terutama ibu. Karena setiap anak itu kan percaya sama ibunya, sama ayahnya. Iya, iya. Jadi pada saat komunikasi di awal kita lihat seberapa gitu kan, seberapa orang tua itu sudah bisa menerima. Gitu. Ada banyak pendampingan yang memang bahwa yang harus diutamakan adalah orang tuanya dulu. I see. Karena kegiatan untuk support anak itu bisa seiring berjalan. Yang pasti ibunya, ayahnya sudah bisa menerima, walaupun itu dalam proses di awal gitu. Pada saat kedua orang tuanya sudah kuat, insya Allah anak-anaknya juga suka nyaman. Karena mereka percaya kalau ayah ibu saya kuat, saya pasti kuat. Kalau ibu saya senyum, dia nggak nangis, pasti dia tahu kalau ini tuh memang berujung pada usaha-usaha untuk kesembuhan mereka gitu. Ya, jadi kan tadi diberikan pendampingan kepada orang tuanya ya Bu ya, untuk menerima keberadaan, karena kita menyadari bahwa anak-anak menderita dengan penyakit risiko tinggi. Jadi mungkin ada izin Bu ya, wah saya cuma beberapa tahun lagi nih dengan anak saya, dia harus bisa nerima itu ya Bu ya, didampingin. Lalu apalagi Bu selain pendampingan kepada orang tuanya, ayah ibunya, ada lagi yang dikerjakan Bu? Ya. Jadi karena pengobatan kanker ini kan padat dan panjang. Iya. Jadi kalau di awal akan banyak sekali support dari sekitar. Gitu. Tapi karena panjangnya pengobatan itu biasanya perlahan-lahan akan berkurang di perjalanan itu. Nah di sini kami ambil sedikit bagian mengajak para relawan juga donatur untuk sedikit gitu ya masuk pada momen perjuangan mereka. Jadi tidak dalam bentuk yang besar, tapi kita berkomitmen untuk continue. Jadi di kami itu pendampingannya memang tidak terbatas waktu, tapi juga ada kondisi-kondisi dengan catatan khusus. Misalnya pasien-pasien baru ataupun pasien-pasien lama yang kondisinya sudah memburuk, itu tidak terbatas ya supportnya. Tapi pada saat anak-anak sudah mulai membaik gitu, kita lepas pelan-pelan dalam bentuk kebutuhan seperti yang bersifat finansial dan material. Tapi untuk support system kita masih tetap kasih semangat, tanya kabarnya mereka seperti apa. Terus kalau ada momen-momen yang dimana kita ada ketemu bareng sama pasien lain, kita juga hadirkan mereka untuk sharing, anak-anaknya atau juga ibunya. Jadi kadang kan ada pasien-pasien remaja, saat mereka ketemu sama pasien-pasien yang lebih kecil dari mereka, terus mereka bicara dengan gamblangnya, terus dia bicara seperti sakit itu kayak yang biasa gitu kan. Kan kadang akhirnya mereka itu suka senyum sendiri gitu kan. Loh kok bisa ya anak-anak di bawah saya tapi mereka menyikapinya dengan tawa gitu. Karena
saking lamanya pengobatan, lalu banyak sekali hal-hal yang bikin kita sedih, cemas, takut gitu. Jadi gimana kita meramunya supaya kondisi seperti itu memang harus dinikmati, dihadapi, tapi juga dijalani dengan rasa senang. Karena setiap apa yang sudah menjadi takdir itu pasti juga ada kebaikannya. Wow. Speechless. Luar biasa Ibu Yani. Saya ingin ajak untuk teman-teman semuanya dalam satu cerita untuk Indonesia ini. Yuk kita ngelihat sekilas kegiatan apa yang dilakukan daripada komunitas Taufan ini, dan saya ingin mengajak untuk kita semuanya tidak sekedar melihat tapi nanti boleh berpartisipasi. So let's watch the activities of komunitas Taufan. Ini adalah kegiatan home visit di mana saya hari ini ditemani sama kakak relawan namanya Cia, mengunjungi Abi dan juga Radi. Ini usia 13, sudah kelas 1 SMP. Satu lagi Radi usia 5 tahun. Keduanya itu terdiagnosa leukemia AML. Kegiatan home visit ini kan fokusnya adalah bertemu dengan pasien-pasien yang memang dalam fokus pendampingan gitu. Nah kalau ketemunya di rumah, support itu bisa dalam bentuk apa saja gitu. Contohnya hari ini kita sambil bermain, ngajak ibu-ibu dan ayahnya untuk menyanyi. Jadi mengajak sedikit mengalihkan fokus mereka bahwa rutinitas yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun ini, yuk kita tinggalkan sejenak aja gitu. Kita nikmatin lagi mungkin masa-masa indah dulu yang mungkin udah lupa banget gitu. Jadi kita kembali bermain, kita kembali ke masa kanak-kanak gitu. Pastinya ya, semoga ini bisa menjadi sumber energi baru gitu, suasana baru untuk langkah ke depannya. Sayang adik kakak, 1, 2, 3. Abi sakitnya dari tahun 2016. Pertama-tama saya melalui puskesmas. Puskesmas dirujuk ke dokter Ridwan Marais. Dari Ridwan Marais anak saya dirawat selama 2 minggu. Dari perawatan itu dioper lagi ke Rumah Sakit Cipto. Nah dari Rumah Sakit Cipto diperiksa tentang tulang sumsumnya. Ternyata dari tulang sumsumnya terlihat ada penyakit kanker darah. Ya waktu kita sama dirawat kan, saya waktu awal pertama dirawat kan sampai 1 bulan. Nah, waktu itu kan butuh pampers, butuh apa, dapat dari temen, sama-sama satu. Ini juga ya pasien-pasien yang lain dikenalin sama Mama Topan. Ya senang sih hari ini kan nyanyi-nyanyi buat ngilangin itu dah, hilangin pikiran-pikiran yang lagi kusut gitu kan. Jadi untuk ada hiburan kan, biasa di rumah ya kepikiran ngurusin kesibukan di rumah. Sampai selama ini masih setiap kalau Radi setiap drop dirawat Mama Topan masih sering membantu. Bersyukurnya kita merasa ada yang ngasih semangat, terus semua ya kebutuhan tadi juga dibantu kalau ada kurang-kurang. Jadi ya pokoknya sangat bersyukur dan berterima kasih. Terus juga waktu itu kan namanya baru diponis kan, memang teman-teman yang lain juga kasih semangat. Kan juga kita berjuang bareng-bareng gitu. Emang teman-teman sebanyak perjuangannya itu saling membantu, saling kasih semangat. Pengennya benar-benar sembuh total gitu, udah nggak ke rumah sakit lagi. Biar cepat sembuh nak dalam pengobatan Abi di rumah sakit. Ibu semua
semuanya ya. Hari ini kita sudah bermain, sudah silaturahmi, udah ketemu Radi, udah lihat senyumnya, udah lihat juga Abi yang tambah semangat ya. Semoga pertemuan kita sekarang ini bikin hati tambah happy. Bikin hati tambah apa lagi? Semangat, ya, ceria, ya. Karena itu yang harus kita pupuk terus ya. Masih pengen main sih, tapi waktunya juga udah harus istirahat, gitu ya Bu ya. Jadi kita pamit dulu. Kita sudah selesai dengan kegiatan home visit hari ini. Bersyukur sekali karena semua yang hadir pada hari ini merasakan semangat yang luar biasa, senang hatinya dan juga bahagia. Wah, Bu Yani luar biasa dari Komunitas Taufan ini, begitu banyak program-programnya ya Bu ya. Mungkin sekilas Bu menceritakan program-program istimewa untuk pendampingan daripada anak-anak yang berisiko tinggi ini Bu. Ya, jadi program dari Komunitas Taufan ini ada yang rutin. Oke. Rutin itu seperti home visit. Oke, home visit. Iya, Wow. home visit itu mengunjungi anak-anak di rumahnya. Karena kan pasien dampingan kami tersebar di Jabodetabek, itu juga banyak dari anak-anak dari daerah. Anak-anak dari seluruh pelosok Indonesia yang masih dirujuk ke Rumah Sakit Nasional. Nah di situ kami bersama relawan untuk lebih intensif lagi gitu kan, mencoba untuk memberikan kepercayaan bahwa kami ini walaupun memang baru kenal, tapi seperti ini loh kegiatannya, kakak-kakak relawannya seperti ini, dan apa nanti efeknya yang bisa dirasakan untuk semua gitu, terutama untuk anak yang sedang sakit. Lalu kemudian juga ada support visit. Jadi support visit itu utamanya menyalurkan donasi dari para donatur berupa material maupun finansial yang bisa mendukung keberlangsungan pengobatan itu. Jadi support visit ini kita ingin memberikan suntikan semangat gitu. Kadang banyak sekali ya dari para ayah yang sebagai kepala keluarga itu mereka kehilangan pekerjaannya gitu. Nah di sini kami memberi dukungan berupa penunjang kesehatan. Jadi di mana kalau biaya pengobatan kan sudah di-cover oleh pembiayaan publik. Tapi untuk penunjang kesehatannya ini mereka ke rumah sakit harus datang gitu kan. Ada kebutuhan-kebutuhan anak seperti pemenuhan gizi seimbang, itu kan harus diutamakan. Nah di sini kami menyediakan bantuan berupa support transport, lalu juga susu-susu khusus, ada juga alat-alat kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan ya, seperti kursi roda, tabung oksigen, suction, ya seperti itu penunjang kesehatan. Lalu juga ada bangsal visit, itu di mana kami berkolaborasi dengan organisasi lain untuk berkunjung ke rumah sakit menghibur anak-anak yang lagi sakit gitu. Karena kan kalau kanker itu kadang dalam hitungan minggu atau hitungan bulan gak pulang-pulang gitu. Gimana supaya mereka itu gak bosen, kita datang bawa badut, bawa hadiah gitu. Anak-anak itu biasanya seneng, pasti seneng. Karena anak-anak itu kan dunianya bermain. Kalau kita ajak main pasti mereka seneng gitu kan. Ya, jadi ada home visit, lalu support visit, lalu bangsal visit itu ya. Ibu Yani mungkin teman-teman dalam audiens Satu Cerita untuk Indonesia ini ingin terlibat nih Bu dengan program daripada Komunitas Taufan atau memberikan donasinya. So saya ingin ajak untuk Anda boleh ambil bagian kalau this is sesuatu yang menggerakkan hati dan apa yang Anda bisa lakukan. Ayo sama-sama kita dukung Komunitas Taufan ini. Gimana sih Bu? Ya.
Jadi bisa mengunjungi website kami di www.komunitastaufan.org. Anda bisa support kegiatan kami. Anda juga bisa menonton tayangan ini dengan menginformasikan kembali mungkin kepada orang-orang di sekitar Anda yang memang membutuhkan pendampingan dari komunitas Taufan. Luar biasa sekali ini Bu Yani. Apa yang dari tantangan demi tantangan, Ibu Yani bersama keluarga bisa mengubah dan memberikan harapan kepada ratusan anak-anak yang mempunyai penyakit berisiko tinggi. Ada satu lagu yang saya pernah dengar terngiang-ngiang, yaitu Everybody Can Be a Hero. Setiap orang bisa menjadi pahlawan. Iya, betul. Gimana itu Bu, dikarang oleh anak yang mempunyai penyakit berisiko tinggi. Anda mau mendengar nggak? Terima kasih sudah nonton ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode yang akan datang.